Kita beralih ke Madura, di mana ada harapan akan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Ini sempat mengemuka dan menjadi asa bagi sebagian besar masyarakat Madura, termasuk Kabupaten Bangkalan. Seiring langkah dari Presiden Republik Indonesia ke-7, yakni Joko Widodo atau Jokowi saat itu yang menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 20 November 2019, Bangkalan bersama Gresik, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau Gerbang Kartosusilo diplot akan menjadi bagian dari kawasan percepatan pembangunan ekonomi dalam wilayah pengembangan strategis WPS 13. Namun terkait kelanjutannya, bagaimana Jokowi membangun Madura, apakah menguap atau seperti apa informasi lengkapnya? Kita akan mendengarkan kejelasan dari rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal, silakan laporan selengkapnya. Baik rekan Justin, di studio dan Tribuner, selamat siang. Rekaman kamera video ponsel yang menyuguhkan rombongan pemotor memadati jalur mobil jembatan Suramadu tujuan Surabaya menambah panjang catatan pelanggaran lalu lintas di jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Dion Fitrianto mengungkapkan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu rekaman CCTV dan postingan yang ada, dan apabila sudah jelas nomor polisi pada setiap sepeda motor, maka pihak kepolisian akan melakukan penyitaan melalui tindakan tilang. Dion menjelaskan selama ini pihaknya telah menggelar patroli selama setiap 2 jam sekali di atas jembatan Suramadu, dan ke depan frekuensi gelaran patroli akan ditingkatkan serta bekerja sama dengan Polres Tanjung Perak Surabaya untuk mengecek rekaman CCTV. Tribuners, potret jembatan Suramadu ini memang lebih akrab dengan video-video perilaku pengendara sepeda motor yang menerobos masuk jalur kendaraan roda 4. Padahal selain sebagai upaya percepatan transmisi arus kendaraan dan distribusi logistik, semangat pemerintah pusat dalam pembangunan jembatan Suramadu tidak lain sebagai trigger atau lecutan bagi para investor untuk mengembangkan usahanya di Pulau Madura, dengan harapan terbukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga mampu menekan angka pengangguran serta mendongkrak derajat ekonomi masyarakat di 4 kabupaten, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Sejak diresmikan pada pertengahan 2009 silam, harapan akan terbukanya lapangan pekerjaan baru sempat mengemuka dan menjadi harapan besar bagi masyarakat di Pulau Madura, termasuk masyarakat di Kabupaten Bangkalan. 9 tahun berjalan, dua sisi akses Suramadu, sisi Madura sepanjang 12 kilometer belum juga dilirik para investor besar. Kondisi itu kemudian direspon Jokowi dengan mendatangi jembatan Suramadu pada 27 Oktober 2018 untuk peresmian pembebasan biaya penyeberangan jembatan Suramadu. 1 tahun kemudian, Jokowi menerbitkan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 yang ditandatangani pada 20 November 2019. Dalam amanahnya, Bangkalan bersama Gresik, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau Gerbang Kertosusilo diplot menjadi bagian dari kawasan percepatan pembangunan ekonomi dalam wilayah pengembangan strategis atau yang biasa dikenal dengan WPS 13. Namun hingga tahun ke-7 diterbitkannya Perpres 80 tahun 2019, para investor besar belum juga melirik program-program rencana strategis nasional. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan internasional Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Bulu Pandan digadang sebagai gerbang ekspor impor Jawa Timur di tengah semakin sesaknya pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Perak, Surabaya, dan Teluk Lamong. Pembangunan pelabuhan internasional Tanjung Bulu Pandan diproyeksi akan menelan total anggaran sebesar 20,8 triliun dengan rincian pembangunan jalan tol dari pintu akses jembatan Suramadu ke pelabuhan Tanjung Bulu Pandan senilai 2,6 triliun, dan pembangunan industri terpadu pada ring 1 pelabuhan Tanjung Bulu Pandan senilai 1,5 triliun dengan konsep pendanaan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Tidak hanya itu, Tribuners, program usulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang dimasukkan dalam Perpres 80 tahun 2009 tentang berupa pembangunan Indonesian Islamic Science Park atau IISP di akses jembatan Suramadu sisi Madura
hingga saat ini juga belum terrealisasi. Proyek IISP rencananya diawali Khofifah dengan pembangunan masjid dengan konsep Taman Firdaus. Masjid ini diproyeksikan sebagai ikon IISP di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura atau KKJSM. Namun hingga saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian PU juga belum menyerahkan lahan ke Pemprov Jawa Timur. Rencana pembangunan IISP sebagaimana diusulkan Khofifah diharapkan menjadi pusat edukasi keilmuan Islam dengan dukungan infrastruktur terpadu, wisata, serta diproyeksikan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Belum diserahkannya lahan untuk pembangunan masjid itu disampaikan Khofifah dalam kesempatan penyaluran bantuan sosial di Pendopo Agung pada Jumat 23 Mei lalu. Padahal Pemprov Jatim disebut Khofifah telah menyediakan anggaran sebesar 300 miliar untuk mengawali pembangunan masjid secara bertahap dengan diawali dengan peletakan batu pertama. Begitu rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Ahmad Faisal Ledo, jurnalis Tribun Madura. Kami tetap nantikan informasi update lainnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi Anda lebih dalam lagi, berikut keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk Anda. Baik, nanti terkait dari hasil CCTV, kemudian hasil dari kita pelajari dari postingan yang ada, ya kan, apabila nanti kita sudah jelas nomor polisinya, akan kita lakukan tindakan. Tindakan yang jelas kita menggunakan tilang. Sementara akan kita sita dengan menggunakan tilang. Setiap orang sepeda motor yang memasuki jembatan Suramadu ya, wajib mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Kalau memang itu jalan buat sepeda motor, ya lewat sepeda motor. Jangan lewat jalan. ISP kita menunggu penyerahan dari PU. Jadi itu areanya belum diserahkan ke Pemprov Jawa Timur. Tapi sudah dianggarkan di provinsi, Bu? Kalau menganggarkan gede waktu itu kita menganggarkan 300 miliar untuk mengawali bangunan masjid bertahap kan. Tetapi bahwa belum bisa dilakukan groundbreaking karena lahannya belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.